Mitra bisnis, pemerintah Provinsi Bali melarang wisatawan asing menyewa sepeda motor di Bali. Hal itu dilakukan buntut viralnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing dalam mengendarai motor, seperti mabuk, tidak pakai helm, ugal-ugalan, memakai plat palsu, dan pelanggaran lainnya. Apa komentar Anda mengenai larangan menyewa sepeda motor bagi wisatawan asing di Bali ini? 633-9160, Businessman Opinion, 633-9160. Kalau menurut saya sih, tempat rentalnya itu harus mengecek surat-surat daripada turis tersebut, bisa dan perilakunya mungkin agak susah kali ya, tapi surat-suratnya visanya lah pada umumnya, karena kalau kita tidak memberikan mereka kesempatan untuk menyewa motor, jadi nanti lama-kelamaan keadaan ekonomi Bali akan berdampak dari langkah ini menurut saya. Seperti di luar negeri aja, dokumentasi kalau tidak pas mengenai visa, kalau minta ya KTP-nya mereka dari negara mana, ID card-nya, lalu cara pembayarannya bagaimana. Jadi otomatis mereka pun juga harus menyediakan kendaraan dengan surat-surat yang bagus juga, yang lengkap juga seperti STNK dan sebagainya. I think so, kalau diterapkan cara begitu lebih bagus ya, karena apain saudara-saudara kita di Bali berkorban dari bisnisnya karena pulanya orang asing ini. Jadi jangan kita yang susah dong, kita yang tuan rumah, kok kita yang susah. Jadi dibiarkan saja bisnis, tapi diperketat. Dokumentasi, paspor, fotokopi diambil, ditaruh, mau digunakan untuk di mana, setiap minggu mereka tuh harus lapor kembali, misalnya motor jangan, ya mau dipakai untuk sebulan, tapi setiap minggu tuh mereka tuh harus ada kontak. Karena orang asing kita yang tuan rumah, masa kita yang susah. Tapi habis COVID baru tumben keadaan ekonomi Bali baru bagus ya. Jadi kenapa? Karena ulahnya. Nah diperketat gitu aja, menurut saya tuh mereka tuh akan menghilang yang nakal-nakal ya. Yang nakal-nakal tuh akan menghilang, itu satu. Dan dari Polda sananya untuk kepemilikan, menurut saya ini seperti nomor polisi yang palsu. Itu pasti mereka tuh difasilitasi oleh siapa, nyicil beli motornya, mungkin motornya belum dibayar BBM-nya, jadi mereka pakai plat seenaknya aja. Nah itu tinggal Poldanya aja ngatur. Razia di tengah jalan tuh lebih difokus kepada plat yang abal-abal. Rental motor dihentikan gitu ya. Kasihan dong saudara kita di sana. Kalau menurut saya setuju orang asing dilarang menyewa motor. Karena mereka kan nggak biasa pakai helm, lalu suka mabok, ya. Lebih baik mereka naik Gojek. Jadi yang nyetir tetap orang Indonesia, mereka hanya digonceng. Pergi kemana-mana ada helm. Jadi itu sih menurut saya setuju larangan untuk turis menyewa motor. Ya menurut saya sih bisa aja ya dibikin kayak sistem deposit gitu loh. Jadi mereka kalau mau nyewa rental itu dideposit. Jadi kalau misalnya melanggar lalu lintas itu ditagihnya ke penyewanya gitu. Karena kan nggak mungkin kita nahan STNK-nya kan bukan atas nama dia gitu loh. Dan kedua misalnya sebelum datang lah di airline-nya atau di bandaranya ditulis itu loh kalau melanggar apa. Jadi ada tanda yang memberitahukan informasi kalau melanggar kena denda, kena berapa, atau ke pura nggak boleh, ini ada tanda-tandanya gitu loh. Jadi orang bukannya kita nggak kasih tahu, kita kasih tahu gitu aja. Oke, makasih. Itu kalau yang suka ke Bali ya, Bali itu dari kira-kira aja nih ya, dari 20 tahun yang lalu itu turis-turis yang asing pun terlalu nyewa motor ya, berkeliaran ya, dan motor di Indonesia beda dengan motor luar negeri. Ini pemerintah juga mesti kita pakai motornya sini kecil-kecil cc-nya ya, di luar negeri nggak boleh seperti ini. Dan juga bule-bule itu ya, bule beda dengan orang Indonesia. Kalau mereka nyetir rata-rata ya, saya belum pernah lihat bule yang berugulan di jalan selama
di Bali ya, kita datang ya. Itu mereka itu kalau berhenti motor jaraknya nggak mau dekat-dekat. Karena apa? Kebiasaan di negara mereka. Yang nyetir yang kacau itu orang Indonesia. Ya kebiasaan sikat-sikat segala macam. Mungkin orang Asia yang lain, yang negara-negara biasa yang kebut-kebutan daerah Asia lain ya. Nah itu mungkin kita nggak tahu ya. Kalau di situ kita nggak bisa bedain orang Asia Indonesia apakah dia dari Filipina atau dari Hong Kong atau dari Thailand ya, yang kacau balau ya. Saya rasa pemerintah mesti buka masalah ya. Itu sebagai suatu atraksi turis ya. Saya sendiri nggak bisa naik motor ya. Cuma menurut saya hal-hal gitu lucu-lucu gitu ya, kenapa sih mesti sok wibawa sok gitu. Nah, buka masalah. Kalau memang itu untuk hiburan turis ya, lama-lama juga bom kar juga mesti pakai license ya. Takut nabrakin orang, ada kejepit anak orang atau apa ya. Coba pikir yang wajar lah. Terima kasih. Saya pikir kalau dilarang sama sekali juga kurang baik ya buat industri pariwisata, karena orang kan butuh jalan-jalan. Tetapi memang perlu penegakan hukum, karena di Jakarta pun atau di Medan atau di Kalimantan kan kalau kita nggak pakai helm, kalau kita tidak punya SIM dan melanggar lampu lalu lintas kan ditilang. Nah, disinilah Dirlantas Polda Bali ini kok sepertinya tidak tegas. Nah, di sisi lain Kementerian Parekraf Pak Sandiaga Uno mohon mungkin buat edukasi yang lebih agresif lagi, lebih gencar buat para wisatawan mancanegara untuk menghargai apa itu, menghargai tempat-tempat suci, menghargai hari-hari suci maupun hukum kita. Kadang-kadang juga pura atau tempat-tempat suci juga mereka fotonya dengan model yang dengan gaya yang macam-macam ya. Terima kasih. Iya, di Bali itu harus keluarin itu ketentuan-ketentuannya, hukumannya, nggak boleh sembarangan. Jadi yang nyewain motor tuh tetap bisa berjalan, harus tegas hukumnya dan jelas. Kayak seperti di Singapura, buang ludah aja ditenda. Makan es krim masuk mobil bus aja, supir busnya tolak, nggak boleh. Di sini juga masih begitu. Di Balinya tuh sebelum masuk di airportnya juga itu turnya juga harus ada nasihat kepada turis-turisnya apa larangannya yang di Bali. Jadi aman, jadi jangan sembarangan. Kita di luar negeri aja kalau orang asing datang ke luar negeri tempat negara yang lain aja ada tindakannya, nggak boleh sembarangan apalagi di Bali. Ya, saya sih kurang setuju ya kalau ada pelarangan seperti itu, karena tentunya mengurangi pendapatan penduduk Bali sendiri. Yang harus dibenahi itu sebenarnya aturannya saja, ya harus pakai helm. Karena di luar negeri juga soal sewa kendaraan, baik mobil maupun kendaraan bermotor, ya itu bisa saja. Sekian, terima kasih. Oke, seperti tadi mungkin suaranya nggak jelas. Jadi ini merupakan, kalau menurut saya ya, merupakan satu proses yang kita harus diatur sedemikian rupa supaya kenapa, karena ulah orang asing, saudara-saudara kita di Bali itu harus susah dengan tidak diperbolehkan untuk nyewa rental motor kepada orang asing ini. Gampang aja Pak, sebetulnya dokumentasi daripada orang asing tersebut, kisahnya tinggalnya berapa lama dan sebagainya, dan mereka itu bolehlah disuruh taruh deposito, misalnya kalau mereka ada pelanggaran, helm tidak dipakai, atau ugal-ugalan di jalan dan sebagainya, biarpun motornya tidak rusak dan sebagainya. Jadi ada beberapa tambahan poin yang rental harus terapkan kepada mereka untuk supaya mereka tuh jadi agak lebih hati-hati, karena tidak masuk akal Pak. Mudah tumben-tumben habis COVID 2 tahun ke ekonomi Bali itu udah mulai meningkat, dari hotel dari rental dan sebagainya. Sekarang kalau sepintas karena ulah beberapa orang begini, kok saudara-saudara kita yang susah, kok kita sebagai tuan rumah kok kita yang susah. Nah, we make a couple of new rules and regulation. Jadi yang misalnya rentalnya itu sanksi anak muda udah kelihatan ugal-ugalan, nggak usah dikasih aja ke rental kepada mereka. Udah gampang kan? Tapi mereka kan yang sekarang udah berdiri tempat-tempat rental begitu banyak Pak, udah pasti ada 20-30 motor misalnya, mobil. Kalau truk di stop begitu aja, mereka mau gimana makan? Dan mereka kan nggak salah. Yang salah adalah mereka. Itu satu. Kedua, saya udah lihat puluhan video mengenai cara mereka tinggal laku orang asing ini. Kita nih mesti, kayak kita aja nih, saya aja sebagai warga negara Indonesia,
Pada waktu saya kalau ke Bali itu jalan-jalan, hari ada sembayangan mereka atau nyepi atau apa, saya ikuti. Saya taati, saya buka kaca mobil pas saya mau lewat, ada kerumunan yang jaga jalan, Pak, lagi ada sembayangan. Nah, kalau kita sebagai warga negara Indonesia menghormati, mereka kok mengoceh-ngoceh, suruh jangan lewat situ pas sekarang karena nyepi. So it's just kita harus memberikan pelajaran. Coba ini mereka ini laksanakan di begini tuh, coba ulah mereka tuh di negara tetangga kita, pasti disikat. Di negara mereka aja kalau kita melanggar tuh, Pak, di Amerika, di Australia, Bang, atau di mana, kita juga disanksi. Sanksinya berat loh. Jadi kita itu gak usah takut ekonomi Bali, tapi segelintir ini nih paling juga 10-20% yang nakal. Nah, kalau menurut saya sih, maaf ya, kalau menurut saya, jangan saudara-saudara kita yang udah buka tempat rental, udah investasi di motor, kantor, udah ngeluarkan waktu. Kalau bukan orang asing yang nyewa, orang kita mah paling 10-20%. Baik, terima kasih Pak Jeki sudah berpartisipasi di Businessman Opinion kali ini. Terima kasih, saya Anto Wijaya.